Kamu lebih pilih mana? Kedua dong. Kedua, serius? Iya dong. Serius? Tapi Ayo. bentar. Kalau dikasih waktu tapi dia nggak ada materi gitu maksudnya. Duh, ada, cuman nggak sebanyak yang pertama. Kedua sih. Kedua sih. Serius? Kalau aku ya, mungkin yang lain nggak tahu deh. Karena yang paling berharga itu ya waktu. Waktu ya? Waktu dong. Sekarang kalau soal materi kita bisa cari bareng-bareng. Jadi bukan cuma saat ini tapi untuk saat yang akan datang juga. Dan asal kamu tahu, aku dulu tuh kayak nggak bisa putus sama dia. Oh gitu. Iya. Secinta itu. Hah? Mau meninggoy. Dia pernah mau meninggoy loh sama cewek. Enggak meninggal lah, biasa aja. Oke, seperti itu sesi kali ini. Ini buat menghibur kalian yang pada kangen aku sama Diora. Semoga kalian terhibur dan percakapanku tadi yang menjelaskan bagaimana si sulung ketemu si bungsu. Asik. Jadi suasananya kalau menurut aku, kalau memang itu benar, jadi makin berwarna, jadi nggak hambar kalau menurut aku. Gitu kan, logika aku, karena aku berpikir yang positif aja. Iya dong. Karena kalau kita berpikir yang negatif, buat apa gitu. Nanti mau deg-degan terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kali ini aku lagi sama, ayo tebak sama siapa? Siapa coba? Bukan Isyana bukan? Bukan di sana. Jadi ini adalah adiknya Diora, yaitu Regina. Iya. Gimana Regina, kabarmu? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Nalendra bagaimana kabarnya? Nalendra baik-baik aja, cuman agak sedikit Kenapa? Sedih. Sedih. Bahagia, berbunga-bunga. sedih, bahagia juga. Gimana nih rasanya udah punya pacar baru? Aduh, pacar baru siapa? Ini belok kiri. Oke, jadi ini lagi di area deket-deket rumahnya Regina. Karena sebetulnya aku mau berkunjung ke rumah dia, cuman belum boleh, ya sudah. Belum boleh. Jadi dulu tuh dia trauma. Siapa? Kak Dior lah. Oh, Kak Dior trauma. Oke, ini sebelumnya, jadi kali Jadi ini bukan nggak dibolehin ya Nalen ke rumah Kak Dior, bukan. Memang sebelumnya kalau dia punya apa PDKT misal gitu ya, Iya. memang nggak pernah dibawa ke rumah. Oh gitu ya. Oke, bentar ya, aku keep dulu. Konten kali ini semoga pembahasan ini bisa kita petik. Jadi nggak sekedar ngobrol-ngobrol aja. Aku pengen tanya-tanya aja tentang Dior, dan aku juga pengen tanya-tanya seputar dia juga. Pengen tahu pendapat. Ya udah, sekarang lanjut lagi. Gimana Regina? Kak Dior, alasan Kak Dior nggak ngebolehin aku. Iya, sebenarnya bukan nggak boleh, it means kamu nggak boleh datang gitu. Oke. Memang karena dia nggak semudah itu gitu. Jadi Nggak kalau semudah misalkan itu. iya, dia kayak kalau misalkan udah, karena dulu pernah kecewa gitu sama yang Oke. sebelumnya. Oh, trauma ya. Trauma. Udah berarti sama seperti yang aku alamin lah ya. Oh gitu, sama pernah juga. Pernah Aku. trauma juga atau gimana? Ya, aku ditinggal nikah. Serius? Iya. Berapa lama pacaran? Aku hampir 2 tahun. Lumayan dong. Iya. Itu sebelum aku nge-YouTube, tapi Kok bisa ditinggalin? Gimana ceritanya? ya mungkin namanya manusia mungkin belum puas ketemu punya aku, jadi ya sudahlah. Mungkin aku juga nggak bisa menyalahkan introspeksi diri aja. Iya. Ya enggak? Memang mungkin bukan jodohnya kali ya. Iya, bukan jodohnya. Sedih. Gimana? Ya gitu sih. Itu sih intinya. Jadi Oh, bukan intinya gitu ya. bukan berarti memang Nalen gak diterima atau gimana, gak direstuin mama. Gak sama sekali. Mama juga tahu hubungannya sama Kak Dior gitu. Hubungan. Siap. Kita lagi deket aja kok. Belum ada hubungan sih. Ya mudah-mudahan aja bisa lebih ke jenjang yang lebih serius. Amin. Itu kan? Masih banyak banget yang mendukung hubungan kalian. Namanya orang kan berusaha gitu loh. Ya, benar. Oke. Kamu pertama kali lihat video aku sama kakak gimana sih? Baper loh ya. Pasti lucu-lucu gimana ya? Iya, karena lucu-lucu yang gimana sih, kayak ikut ngerasain, ikut nge-feeling gitu. Heeh. Ya ampun, kayak
kok kayak gue yang PDKT. Mungkin teman-teman di sana juga kayaknya ngerasanya sama deh kayak gitu. Iya. Jadi nontonin tuh kayak ser-seran gitu ya perasaan itu. Anjay. Soalnya itu aku pertama kali di Jakarta kan. Oh itu pertama kali. Iyalah, dan nggak tahu jalan mungkin. Cuman alhamdulillahnya aku bisa bikin gimana ya, ketemu Kak Dior bisa bikin nyaman, ngobrolnya nyambung gitu loh Mas. Iya benar. Jadi nggak berasa, dan itu macetnya luar biasa sebenarnya. Tapi nggak kerasa ya kalau udah sama Kak Dior. Ya mungkin udah jalannya. Nah kamu tahu itu dikasih tahu apa lihat Aku sendiri? lihat di story-nya kan ada yang repost gitu. Oh gitu, terus? Terus aku kepo tuh, aku tontonin. Heeh. Duh, emang so sweet banget ya kalian ya. So sweet. Maksudnya ini banyak yang baper sih, udah fix. Gue aja baper gitu nontonnya sebagai adanya Kak Diora. Sebagai adanya. Ya ikut seneng lah, ikut berbunga-bunga juga hati. Anjay. Regina kesibukannya sekarang apa nih? Kalau aku, kebetulan aku baru lulus nih, sebulan yang lalu. Tapi belum wisuda, jadi sekarang lagi gabut aja. Planningnya ke depan apa? Landingnya ya aku Kerja dulu? Kerja. Apa nikah? Apa gimana? Oh enggak, nikah masih jauh banget. Memang kalau aku pribadi nih, aku share boleh ya. Jadi aku pengen diri sendiri yang mapan, bukan pasangan aku yang mapan. Bagus sekali itu. Iya, jadi kalau pasangan itu biar Tuhan yang menentukan gitu kan. Oke. Tinggal kita yang mempersiapkan diri. Bagi kalian, dan ini aku mau tanya-tanya, di sini aku gak mau membenarkan dan gak mau menyalahkan. Bagi kalian yang udah follow Instagram aku, Instagram Diora, pasti kemarin juga sering nonton live aku. Karena di situ aku kebanyakan diem juga karena berisik dan aku gak mau menanggapi. Aku diemin aja. Sekarang aku mau menanggapi yang aku ingat-ingat aja. Oke. Sebagai adik dari Diora, yaitu Regina, pendapat kamu nih, kemarin kakak bilang kalau orang bungsu ketemu sulung, Orang bungsu ketemu sulung. semisal Iya, kita iya. bersatu. Oh kamu ini ya, bungsu. Aku anak terakhir. Iya bungsu berarti. Iya, kakak Dior kan sulung ya, Iya. anak pertama. Nah, katanya itu kalau semisal nih ada hubungan, pasti nanti kebanyakan masalah. Oh gitu? Banyak masalah yang menerpa Menurut siapa? Kak Dior. Oh gitu. Menurut adat Sunda. Nggak tahu ya. Aku juga belum terlalu survive, belum terlalu searching itu menurut apa. Dan di sini aku nggak mau membenarkan dan nggak mau menyalahkan. Cuman kalau sulung sama sulung katanya sih nggak banyak masalah. Cuman ini logika aku. Menurut kamu gimana? Karena aku juga Itu bener apa nggak harus dipercaya apa gimana? Sebenarnya kalau soal masalah balik lagi ke individu masing-masing ya sih. Menurut aku. Cara menyelesaikannya ya? Terus memang kadang kalau memang itu udah budayanya Sunda ya, adatnya Sunda misal, itu kadang suka memang jadi benar gitu. Memang jadi benar. Kalau dilihat dari segi adat Sunda gitu ya. Oke. Gitu. Karena kayak kalau adik cewek nggak boleh ngelangkahin kakak nikah ya. Ngerti nggak? Jadi kan Oke. Itu juga di Jawa juga ada loh. oh ya kayak gitu loh. Cuman yang ini yang aku belum terlalu lihat searching. Apakah benar? Belum terlalu cari tahu. Gitu loh. Semua kan masih misteri gitu loh. Iya. Karena kita juga belum mengalami gitu. Baru denger sih aku. Baru denger. Karena aku emang jarang dengerin yang peribahasa Sunda gitu loh. Oke. Nah, dan di sini aku mau secara logika aku aja. Aku ingin menanggapi. Kalau menurut aku seumpama itu benar, menurut aku malah bagus. Kenapa kalau bagus? Jadi gini, suatu hubungan kalau ada masalah itu anggap aja itu suatu Anugerah. bukan anugerah, asin manisnya. Iya, nano kehidupan lah ya. Nah,
Tergantung cara kita menyelesaikan. Iya, itu yang Tapi individu kalau masing-masing. contoh nih lurus-lurus aja jadi hubungan tuh berasa Boring. hambar. Ya enggak? Iya dong. Contoh nih sulung sama sulung sama-sama sibuk dengan Iya. kerjaan masing-masing. Itu kayak hambar gitu loh, ya enggak? Cuman kalau kayak gini kalau memang itu benar ya, tergantung cara kita menyelesaikan masalah itu. Iya, betul. Ya enggak? Iya. Malah enak menurut aku. Ya enggak? Mungkin yang dimaksud Kak Dior tuh Gimana? kayak kalau anak tunggal itu kan, Seru kalau ini. Kak Dior tuh kan tulang punggung keluarga ya. Oke. Iya. Terus Iya, terus dia udah ngerasain manis pahitnya kehidupan, oke. survive bener-bener dari umur 16 tahun. Oke. Terus dia kayak udah ngerasa dia kepala rumah tangga, ngerti gak sih? Di rumahku ini gitu ya. Oke, bagus sih. Tapi seru kan orangnya? Hah? Kak Dior tuh orangnya seru tau. Seru. Dan alasan aku tinggal di Jakarta kemarin, jujur itu karena udah ketemu dia, jadi aku tinggal. Sebenarnya aku pengen survive aja. Oh. Kemana-mana itu nggak mesti harus Lama-lama gitu ya. lama-lama gitu, karena memang aku kan dari jauh tuh. Jadi ada alasannya ya lama-lama di Jakarta. Gitu. Beda ya kalau lagi kesem-sem ini perasaannya. Kebayang lah gue. Tapi gimana sih first impression? Gue nanya balik gak apa-apa ya? Oh, tanya aja, bebas. Iya. Jadi biar gak aku yang nanya terus. Tanya-tanya aja. First impressionnya ketemu Kak Dior gimana? First impression, dia baik, enjoy ngobrolnya, terus welcome juga. Dan aku juga nggak menyangka untuk sampai detik ini bisa, secara kita kan baru kenal gitu. Mungkin karena first time-nya bagus. Pas aku ngobrol-ngobrol sama Kak Dian nyambung, jadi mungkin gara-gara itu. Dan kan itu kan aku publish di YouTube ya, aku jadiin konten mungkin Iya. ya. Ada suatu kenangan yang lucu juga sih. Iya benar-benar. Seumpama itu nggak aku jadiin konten kan juga itu semua hilang gitu loh. Ya nggak? Apa yang aku percakapan kita di mobil, Iya ya. terus Kak Dior kamu tahu sendiri gitu kan. Jadi nggak berkesan. Iya, Kalau iya. dijadiin konten kan, oh bisa dilihat lucu juga ya. Sama gitu. share kebahagiaan gitu ya. Gitu loh yang aku maksud. Ya mungkin gara-gara itu akhirnya aku bisa ketemu lagi. Dan berkat yang nonton pendukung Iya banyak banget Nadira fans luar Nalendra biasa. yang sampai nge-DM-in aku tentang hubungan kalian. Yang jelas Kok sih setahu nge-DM-in aku- kamu? Iya. Gimana nge-DM-in? Sampai ada yang ini unik banget ya. Hmm. Katanya ada yang bilang gini, karena Kak emangnya Kak Diora nggak marah ya, katanya nggak marah ya karena Nalen gak nengokin, padahal kan waktu kan Nalen sakit ditengokin Kak Diora. Duh nih Nalendra aku tabuk juga gitu. Padahal nggak tahu yang di sini pengen banget nengokin, cuman ya gimana lagi. Jadi aku nggak terlalu memaksa, terserah Iya. kan gitu. Terus kemarin Nalen romantis juga ya, ngirimin buah-buahan ya. Enggak kok. Ini Biasa aja sih sebenarnya aku nih. Kalau kalian tahu aslinya aku nih bukan orang yang romantis sebenarnya. aduh, masa. Netizen bisa menilai sendiri Oh, kok, gitu Ren. ya? Lebih jago nilai sih. Ya udahlah, biar kalian aja yang nilai. Iya. Jadi kembali lagi, jangan lupa kalian follow IG aku, follow IG-nya Regina juga. Debbie. Follow Di sini IG-nya Regina Debbie. Dior, karena akhir-akhir ini kita itu banyak keseruan, Iya, bener. live lucu-lucu. Jadi balik lagi ke topik tadi, karena aku kemarin belum sempat nanggepin. Jadi berarti Regina kurang setuju, apa setuju? Yang mana yang tadi itu yang sulung dan apa? Iya. Bungsu. Heeh. Kalau jodoh kita nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Sebenarnya kita nggak bisa diatur juga. Kita mau nikah sama yang anak sulung, bungsu, anak tiri, anak Tapi pungut. emang kebanyakan bungsu sih manja. Emang manja sih. Aku juga menyadari. Cuman Iya sih, iya, aku juga. manjanya anak laki-laki sama perempuan tuh beda. Oh gitu. Iyalah, beda. Cowok lebih manja nggak sih? Beda porsinya. Lebih manja cewek lah. Cowok. Kalau sama-sama bungsu, Cowok deh. kok cowok? Biasanya Alasannya cowok tuh biasanya, aduh, oh my god.
cowok tuh manja banget sama ibunya. Kamu gitu nggak? Aku manja banget. Gini. Kalau pengalamanku aku di umur 5 tahun dulu waktu masih ingat lah. Itu ke ayah. Oh kayak. Iya. Terus Deket ya? umur 10 tahun itu ke lebih condong ke ibu. Bukan manja sih, istilahnya lebih deket gitu loh. Karena di waktu umur segitu ayah kan lebih Sibuk kerja. bukan sibuk kerja, Apa? lebih didik ke anaknya lebih mandiri, lebih Iya benar-benar. Heeh. Lebih tegas agak gitu ya. agak keras, agak tegas. Iya, Jadi iya. aku sebagai anak, oh ini yang enak dideketin siapa gitu. Padahal itu kan tujuannya juga baik. Iya benar. Ya enggak? Iya mesti perannya ayah sih lah kayak gitu. Iya. Tapi kalau kecil kan pasti orang tua kan sayang banget tuh. Iyalah pasti orang tua mana yang kasar. Dipupuk sebegitu rupa gitu. Nah, yang aku bilang tadi, manjanya anak laki-laki sama perempuan tuh ada porsinya beda. Karena apa, laki-laki mau nggak mau kamu nantinya jadi tulang punggung. Iya benar deh. Ya enggak? Pasti dong. Kalau perempuan sebenarnya kodratnya perempuan tuh enggak, Bukan tulang punggung. bukan tulang punggung kan, cuman melengkapi. Keadaan yang berbeda maybe. Nah, mungkin bisa lebih santai-santai gitu sebenarnya. Iya sebenarnya. Makanya kalau aku ini orangnya emang manja, cuma kan aku tahu di saat mana, di saat waktunya aku harus berdiri sendiri gitu. Gitu yang aku maksud. Jadi nggak selalu, menurut aku itu benar sih, nggak selalu, karena semua ada porsinya. Iya. Yang aku maksud kayak gitu. Jadi lebih ke logika sih ya kalau yang tadi dimaksudkan. Itu logika aku sih. Cuman sama itu benar, tergantung kita ngejalaninnya. Ngejalaninnya menghadapi masalahnya seperti apa, solusinya nyelesainnya seperti gimana? apa. Benar. Karena kalau nggak ada masalah juga hambar-hambar aja sih. Benar. Iya enggak? Iya. Dan ini atas pengalamanku juga. Oh gitu. Aku dulu kan kuliah tuh Regina. Nah, kuliah. teman-temanku kuliah itu ya itu banyak anak-anak pengusaha, orang-orang udah yang anak-anak mapan lah. Iya. Kebanyakan mereka itu kamu tahu nggak linglung gitu. Oh iya, Nggak. mereka nggak tahu arah ya karena Heeh. kayak iya ya sih, aku ngerti. Jadi karena dia terlalu dipupuk, bukan dipupuk ya, dikasih sama orang tua segala-galanya sampai mereka bingung dia mesti jadi apa gitu. Dan gini, waktu keluarganya nggak ada Regina. Jadi gini, sebenarnya mereka tuh kalau itu aku jadi mereka, Iya. itu luar biasa kesempatan yang secara fasilitas memadai, keuangan tercukupi. Gak usah mikirin yang Nah. nggak perlu sebagai anaknya, Iya. tinggal menikmati aja. Cuman aku juga gak menyalahkan karena apa, mereka nggak ada bimbingan secara intens. Iya, karena yang Soalnya, sibuk. nah orang busy. kalau orang tuanya itu pada waktu pagi itu kerja, pasti pulangnya cuma sore, tidur, udah biarkan kamu yang penting aku ngasih uang. Dan itu menurut aku salah juga sih. Iya, aku juga nggak setuju sih orang tua kayak gitu. Ya enggak, Iya dong. gitu loh. Kayak jadi keenakan anaknya, terus Dan udah mereka gede. nggak tahu nggak arah mau mandiri. kemana gitu. Iya, jadi nggak mandiri lah ya Akhirnya contohnya ya. akhirnya jalan kehidupannya salah. Kasihan banget. Everything not all about money ya. Jadi karena kayak bisa kasih gini tanpa perhatian, kasih sayang, jadi ya anaknya kayak gitu. Malah jadi broken home gitu. Oke, dan ini menyangkut pertanyaan di kamu. Kenapa aku bilang seperti itu? Aku menyangkut pertanyaan yang di kamu yang sedang aku mau tanyakan. Apa tuh? Oke. Kamu lebih milih mana nanti suatu saat nanti ya? Kamu kan pasti nikah tuh. Kamu lebih pilih mana? Punya suami? Ini at least tanggung jawabnya sama ya. Secara laki-laki bertanggung jawab. Kamu itu punya suami yang oke, kebutuhanmu aku cukupin, tapi nggak ada sama sekali waktu buat kamu. Sama orang yang istilahnya biasa-biasa aja, tapi selalu ada buat kamu. Kamu lebih pilih mana? Kedua dong. Kedua, serius? Kedua dong. Iya dong. Serius? Tapi Ayo. benar-benar kalau dikasih waktu tapi dia nggak ada materi gitu maksudnya.
Duh, ada, cuman nggak sebanyak yang pertama. Kedua sih. Kedua sih. Serius. Kalau aku ya, mungkin yang lain nggak tahu deh. Karena yang paling berharga itu ya waktu. Waktu ya. Waktu dong. Sekarang kalau soal materi kita bisa cari bareng-bareng. Oke. Kalau misalkan waktu itu ada. Aku kagum dari situnya, bukan dari dia dari keluarga sama-sama yang biasa aja. Gitu loh. Jadi kebanyakan teman-temanku kalau pacaran kan gitu, nonton yang gitu-gitu kangen aja makan ya. yuk, kita gitu aja. Berarti kamu tipe orang yang langsung lihat ke masa depan dong berarti. Dan Jadi bukan cuma saat ini tapi untuk saat yang akan datang juga. dan asal kamu tahu, aku dulu tuh kayak nggak bisa putus sama dia. Oh gitu. Iya. Secinta itu. Hah? Mau meninggoy. Dia pernah mau meninggoy loh sama cewek. Enggak meninggal lah, biasa aja. Cuman ada, semua itu ada hikmahnya sih. Iya. Iya kan? Kayaknya setiap orang pasti pernah ngalamin yang bener-bener suka cinta banget sampai nggak bisa. Karena kalau itu nggak terjadi mungkin aku juga nggak seperti ini. Nggak dapat pelajarannya ya. Jadi semua itu ada hikmahnya. Iya benar. Sedih ya. Hah? Sedih. Udah enggak sih? Oh udah enggak. Ngapain disedihin, kan udah punya orang. Asik. Iya enggak? Iya. Kalau sedih berarti kita yang berdosa. Iya benar. Mencintai. Oke. Ini lama-lama seru juga nih pembicaraan. Iya nih, Tapi kok kayak aku malah curhat. baru satu mantan yang dia cerita. Mantannya Enggak. ada berapa nih? Ya aku anggap itu aja sih, karena aku merasa seriusnya di situ. Oh, iya. Dulunya cuman cinta-cintaan apa? Cinta-cinta monyet. Nah, cinta-cinta. Untung nggak jadi monyet bener. Oke, jadi berarti pilihannya Regina seperti itu ya? Iya sih. Karena memang iya sih. Memang sih kayak siapa sih yang nggak butuh materi ya? Siapa sih yang nggak Wajar. butuh pengen ini pengen itu gitu ya? Cuman kalau aku pribadi ya waktu lebih penting. Jadi ketika waktu itu ada, mungkin kita juga bisa mencari apa rezeki bareng-bareng. Oke. Komitmennya yang kan sibuk gak ada waktu, ngebatin dong say gitu loh. Iyalah. Emang hidup cuma butuh uang aja gitu kan? Tapi ya waktu juga lebih penting. Ketika kita butuh orang untuk tempat kita berkeluh kesah, tempat kita cerita, Oke. minta antar kesana kesini, ya pasti kita butuh suami dong. Gitu loh. Nah. Oke, ini sesi terakhir. Regina, sesi terakhir ya. Oke. Semoga ini pelajaran, ada pelajaran yang bisa dipetik dan gak cuman ngobrol-ngobrol semata gitu loh. Serius banget ya ini pembicaraannya. Sebenarnya aku seneng-seneng kayak gini sih. Biasanya kalau aku di mobil kan gombal, ngeprank gitu kan, ini udah Iya, nggak sadar. berani ngegombalin gue ya? Enggak, Oh, enggak mood juga gombal. Ini lebih ke cari tahu tentang Kak Dior, dan juga itu tadi yang aku tanggapan yang live tadi. Makanya kalian jangan lupa follow biar tahu sih alur cerita kita. Oke, jadi Kak Dior ternyata itu ada sisi trauma. Jadi itu wajar kok, wajar banget karena aku juga pernah merasakan. Jadi mungkin dia lebih berhati-hati. Jadi aku juga nggak bisa memaksakan. Mungkin nanti ada saatnya kalau emang udah waktunya pasti kok. Jadi kalian sabar aja. Nanti kalau udah waktunya bakal aku nge-vlog ke rumahnya juga kok. Bahkan juga dia kalau bisa aku ajak ke sana. Apa sama Regina juga. Gitu. Lamongan. Seru ya? Iyalah, kita seru sih. Kalau jauh-jauh itu seru. Seru perjalanan. Bisa liburan. Ya, jadi kan banyak yang bertanya itu. Nggak pernah ke Dior. Bagaimana hubungannya? Hubungannya baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Baik-baik aja banget kan? Jadi jangan beranggapan yang enggak. Jangan spekulasi sendiri. Oke, Regina, ini sesi terakhir. Seperti yang aku bilang tadi, tujuan kamu hidup di dunia ini apa sih? Ayo. Ayo. Pengennya Tanya seperti berat apa? banget ya. Pengennya seperti apa? Mencari apa? Apa ya? Ini kalau misalkan sangkut pautin sama agama emang
deg-degan gitu ya. Enggak Enggak ya? ada agama. Selama aku hidup aja gitu ya, tujuannya yang pertama mencari jati diri aku. Jadi Aku nggak mau hidup aku tuh sia-sia gitu. oke. Jadi kedua ya itu termasuk untuk membahagiakan orang tua juga. Bagian kedua. Iya. Oke. Mamaku, kakak-kakakku, adik aku dan semua keluarga aku. Itu sih intinya tetap balik lagi sama keluarga aku yang saat ini dan yang akan datang. Gitu. Mm-mm. Dan cita-cita aku, aduh banyak banget ya tujuannya. Pokoknya ya aku selama hidup aku nggak mau menyanyiakan waktu menjadi diri aku sendiri, menjadi orang yang berprinsip juga. Oke. Karena ya hidup itu memang harus ada prinsip sih, walaupun sekecil apapun prinsip itu tetap harus ditanamkan dalam diri kita sendiri. Iya. Biar nggak Ya. gampang ikut-ikut arus orang lain. Nah, kita punya rules hidup kita sendiri gitu. Oh kita nggak mau gini, pengen gini, sebagainya. Aku boleh nambahin nggak sih? Boleh dong. Semua orang kan ingin mencari kebahagiaan kan? Nah, Iya nggak? iya ya. Pasti kamu juga hidup untuk bahagia. Ih, pasti dong. Iya nggak? Bahagia menurut kamu itu gimana sih? Bahagia. Itu kan tadi tujuan. Udah aku tampung. Sekarang bahagia menurut kamu gimana? Pasti dong kamu hidup di dunia ini mencari kebahagiaan. Iya dong. Iya enggak? Iya. Kalau kayaknya bahagia ketika orang-orang yang aku sayangi juga tersenyum. Tersenyum. Bahagia. Luar biasa. Itu sih. Oke. Kadang kalau berharap, kadang aku tuh tipe orang Bagus, yang bagus. overthinking kan. Bagus. Aduh aku takut aku ngomong yang salah dan sebagainya gitu. Dia seneng nggak ya? A seneng nggak ya? B seneng nggak ya? Itu sih. Ketika Bagus. mereka tersenyum ya aku juga ikut seneng. Luar biasa. Karena itu juga yang sedang aku alamin. Oh gitu. Aku sedang ngelakuin gimana caranya aku itu berguna sama orang. Ya kan? Karena gimana ya? Katanya orang bahagia itu kalau udah kaya, belum tentu. Ya enggak? Kalau kaya kamu nggak berguna bagi orang. Itu sih. Percaya nggak sih aku? Mungkin Regina sekarang belum ngalamin, tapi suatu saat pasti ngalamin. Semisal nih aku sekarang megang uang segini, di saat waktu aku dulu pasti luar biasa senangnya. Ya kan? Wih gila aku pegang uang segini, tapi sekarang itu biasa aja. Karena manusia itu masih mau lagi, masih mau nggak lagi. ada puasnya ya. Kalau kita nggak introspeksi, melihat ke bawah dan bersyukur. Nah itu sih. Jadi itu jawaban luar biasa kamu itu. Serius. Ya, aku tadi kan mau mancing. Jadi menurut bahagia menurut kamu itu bikin senyum orang kan? Ketika kamu bikin senyum orang, berguna, berguna gitu. luar biasa. Karena ini finish aja ya. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini cuman bercerita sih menurut aku. Dan apa yang kita miliki itu cuma titipan. Ya enggak? Gitu. Buat apa kalau kita punya segalanya tapi kita enggak berfungsi, enggak berguna, enggak bermanfaat bagi orang lain. Berguna bagi manusia bangsa dan Ada enggak, contohnya orang terdekat aja lah. Gitu. Buat apa gitu? Nanti putar balik. Karena balik lagi kita nanti kalau udah nggak ngebawa apa-apa ya enggak? Gitu loh. Finish ini udah finishnya kayak gitu. Jadi teman-teman yang nonton mungkin yang lagi nggak sadar apa ke bawah gimana sih, mungkin ini bisa kalian petik. Kalau bisa simple aja hidup itu. Nah, jangan terlalu banyak muluk lah. Itu sih. Oke, Regina, jawaban kamu luar biasa, mantap. Kamu cukup lulus untuk pertanyaanku. Lulus saya lulus pasangan. lulus. Karena tadi seumpama nggak jawab itu, mungkin aku ingin Debat. menjelaskan, Keren. Ini debat. ingin mengingatkan juga. Jadi bahagia nggak diukur dengan uang ya. Iya. Teman-teman, kesuksesan juga nggak diukur karena orang menurut aku bahagia itu ketika kita berguna bagi orang-orang terdekat, itu udah cukup buat kita bahagia.
Karena yang aku rasakan saat ini, meskipun kamu lagi di posisi seperti ini, kadang merasa hampa kalau kita nggak bisa ngelakuin sesuatu hal yang buat orang seneng. Ya, selesai sudah percakapan kita. Yang banyak pesannya banget sih. Ya, semoga bisa diambil penonton, dan yang tadi jangan berspekulasi ya aneh-aneh, karena memang Diornya juga dari pengalaman yang dulu dia belajar lebih berhati-hati. Aku pun juga lebih belajar juga untuk jadi laki-laki yang gak sembarangan. Iya benar. Oke, Regina, kamu jujur nih, kamu melihat hubunganku sama Diora yang deket ini, kamu senang nggak? Senang. Sebagai adik. Senang kalau kakak aku senang. Gitu ya. Apa kamu punya request nih, kakak harus punya cowok seperti ini gitu? Apa gitu? Enggak sih. A, B, C gitu. Yang penting dia sayang sama kakakku, melindungi dia. Bagi dia kan juga di Jakarta cuman sama si wanita itu, wanita Angga. Kalian tahu kan Angga? Sama dia gitu. Terus? Jadi pengen ada sosok yang bisa melindungi aku. Ya, semoga aku juga sebagai teman bisa melindungi teman sekarang. Kata nanti ya. Teman nggak tahu nanti. Teman hidup. Cuman bisa berusaha dan berdoa aja. Jadi nggak usah. Intinya bahagia aja sih kakakku. Kalau dia bahagia sama pilihannya, Kamu ya senang berarti? seneng dong. Tapi kalau dia nggak bahagia, gue maju. Oke, ada pesan-pesan untuk kedepannya aku sama Diora gimana? Ya semoga selalu baik aja, selalu bahagia, kayak lucu gitu ya. Udah sih, itu aja sih intinya. Selalu bahagia, jangan kalau ada masalah, kadang kan memang suka dalam hubungan pasti ada masalah sih. Pasti dong. Ya hadapin aja, cari solusinya dengan kepala dingin. Itu sih. Lagi kan yang ditakutkan tadi tuh yang menurut Kak Dior itu. Oh iya. Ya, jadi karena ada apa namanya? Ya Mitos. itulah, ada mitos itu. Kalau takut ya hindari. Oke, seperti itu sesi kali ini. Ini buat menghibur kalian yang pada kangen aku sama Diora. Semoga kalian terhibur dan percakapanku tadi yang menjelaskan bagaimana si sulung ketemu si bungsu. Asik. Jadi suasananya kalau menurut aku, kalau memang itu benar, jadi makin berwarna, jadi nggak hambar kalau menurut aku. Gitu kan logika aku, karena aku berpikir yang positif aja. Iya dong. Karena kalau kita berpikir yang negatif, buat apa gitu? Nanti malah deg-degan terus. Gitu. Ya udah, sekian dulu. Sampai jumpa di next vlog selanjutnya. Semoga Regina juga nanti suatu saat masuk vlog ini juga sama kakaknya. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih yang udah menonton. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Saya cintaku nona, cuma aku saja dalam sapu hati, cuma aku saja sandi. Nona, walau kini kau masih dengan dia, tetap saya tunggu. Saya cintaku